Angkat tangan kiri. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Papua. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Hidup HMPT. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Himpunan Mahasiswa Pegunungan Tengah HMPT Kota Studi Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Tolak RU TNI disahkan lewat sidang paripurna di Gedung DPR RI Jakarta Kamis 20 Maret 2025 dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi atas persetujuan seluruh fraksi pengesahan rancangan undang-undang RU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi undang-undang permasalahan dalam revisi undang-undang ini mencukup perpanjangan usia Dinas Keprajuritan pasal 53 perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif dari 10 menjadi 15 kementerian atau lembaga pasal 47 dan penambahan operasi militer selain perang OMSB dari 14 menjadi 19 jenis dapat dijalankan tanpa suara rakyat melalui DPR pasal 7 perumusan dan pembahasannya dilakukan tertutup, anti demokrasi dan tidak melibatkan rakyat. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa kekuasaan tanpa batas selalu berujung pada penindasan sebelumnya. Reformasi 1998 TNI yang saat itu masih bernama ABRI menguasai kehidupan politik dan sipil, membungkam suara rakyat dan menjadi alat represi. Penguasa reformasi membawa harapan akan supremasi sipil, pemisahan TNI dan Polri serta pengembalian militer ke fungsi pertahanan semata. Namun kini 2 dekade setelahnya kita menyaksikan upaya membalikkan sejarah melalui revisi undang-undang TNI. Revisi ini bukan sekedar perubahan hukum tetapi sebuah ancaman nyata terhadap demokrasi. Ahli-ahli menjadi institusi pertahanan yang profesional. TNI justru didorong kembali masuk ke ranah sipil dan pemerintah sejarah telah membuktikan bahwa kehadiran militer dan urusan sipil tidak pernah membawa demokrasi, melainkan resepsi dan pelanggaran HAM. Rakyat tidak buta negara yang diperintah dengan tangan besi, tetapi negara yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Hari ini mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Pegunungan Tengah HMPT merasa resah karena upaya negara dalam mengembalikan dominasi militer di ranah sipil yang membuka jalan untuk terjadinya pembungkaman, kritik, memperkuat oligarki, pelanggaran HAM di seluruh. Hal terketuk yang terjadi di masa Orde Baru, revisi Undang-Undang TNI menjadi ancaman nyata bagi demokrasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Rakyat tidak boleh kembali hidup dalam bayang-bayangan. Ketakutan akibat represi dan menyalahgunakannya kekuasaan. Kami rilis pers menyambung lidah daripada perwakilan bagi bangsa Papua Barat tentang RUU TNI. Ini berbahaya bagi masyarakat Papua melihat dengan sejarah historis Orde Baru zaman Soeharto tahun 1998 membentuk Dewi ABRI tujuan untuk melancarkan pembunuhan massal di mana-mana, ekosida, genosida, ekosaid, marginalisasi di mana-mana, pembunuhan massal di mana-mana,
Pembebasan sandera di Unduga, Papua sejak 1995 sampai dengan 1996 dengan banyak warga yang mutilasi, pembunuhan, pembantaian massal, desentralisasi, eksplorasi sumber daya alam West Papua di mana-mana, kepentingan imperialisme, kapitalisme, kemudian yang membentuk PSN, dan kami terus bersuara perwakilan orang asli Papua dan masyarakat adat Papua agar tidak terjadi seperti suku Aborigin Australia yang sudah dimusnahkan. Maka kami, Himpunan Mahasiswa Pegunungan Tengah, mengambil jalan alternatif publik bahwa meskipun memiliki tujuan adaptasi terhadap tantangan baru, pengesahan Undang-Undang TNI tidak lepas dari kritik dan kekhawatiran publik. Beberapa poin kontroversial yang menjadi sorotan antara lainnya: 1. Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. Revisi Undang-Undang TNI membuka peluang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil di berbagai kementerian dan lembaga negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kembali di fungsi TNI dan potensi tumpang tindih perang antara militer dan sipil. Yang kedua, supremasi sipil dan demokrasi. Beberapa kalangan menilai bahwa revisi ini dapat mengurangi supremasi sipil dan berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi Komnas HAM, menyoroti kurangnya partisipasi publik dalam proses pembahasan RU, dianggap bertentangan dengan prinsip pembentukan perundang-undangan yang demokratis. 3. Dampak ekonomi. Penempatan prajurit TNI di jabatan sipil dapat menimbulkan persaingan dengan aparatur sipil negara ASN dan pegawai badan usaha milik negara BUMN yang berpotensi mengurangi kesempatan kinerja bagi masyarakat sipil. Selain itu juga ada kekhawatiran bahwa hal itu dapat mempengaruhi efisiensi birokrasi dan iklim investasi di Indonesia. Adapun poin tuntutan sebagai berikut. 1. Kami, Himpunan Mahasiswa Pegunungan Tengah, menolak dengan tegas revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR RI. 2. Hentikan seluruh proses pembahasan rancangan undang-undang yang tidak transparan, tertutup, anti demokrasi dan tidak melibatkan rakyat. 3. Menolak dengan tegas program makan bergizi gratis MBG di seluruh tanah Papua. 4. Hentikan semua bentuk intimidasi aparat penegak hukum pada seluruh masyarakat serta adil semua oknum yang terlibat dalam proses intimidasi almarhum Rizky Watonoi. 5. Tarik militer non-organis dan anorganik di atas tanah Papua. 6. Menolak dengan tegas perusahaan ilegal yang lagi berproses di tanah Papua. 7. Menolak dengan tegas program transmigrasi di tanah Papua. 8. Menolak dengan tegas program pemekaran daerah otonomi baru POB di tanah Papua. 9. Menolak dengan tegas rencana pembangunan 5 kodim daerah militer di setiap wilayah konflik yang ada di atas tanah Papua. 10. Menuntut pengesahan RU masyarakat adat untuk melindungi hak masyarakat adat yang selama ini diabaikan. Yang ke-11, menuntut pencabutan peraturan perundang-undangan nomor 42 tahun 2001 yang hanya mempercepat perampasan tanah rakyat demi kepentingan
rakyat atas informasi dan menuntut keterbukaan informasi publik. Yang ke-13, menuntut pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta pengesahan RU perampasan aset agar kekayaan hasil korupsi dapat dikembalikan kepada rakyat. 14, menuntut agar tragedi Kanjuruhan diakui sebagai pelanggaran HAM berat serta negara memenuhi hak korban dan keluarganya. Yang ke-15, kami Himpunan Mahasiswa Pegunungan Tengah dan Papua Tengah HMPT tidak akan diam saat demokrasi dipertaruhkan. Yang ke-16, perlawanan adalah hak, keberanian adalah kewajiban negara ini, milik rakyat bukan milik segelintir penguasa dan militer yang ingin kembali berkuasa. Yang ke-17, kami mendukung penuh mahasiswa Universitas Indonesia UI dalam proses gugatan revisi Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi. Yang ke-19, berikut Hamnas bagi bangsa Papua Barat sesuai Undang-Undang Dasar Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Demikian wujud pemberitahuan kepada publik dan atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih. Hari ini Jumat tanggal 28 Maret 2025, tempat rilis pers kilometer 8 Kota Sorong. Korlap Besa Kaluka, Sekorlap Noak Kubai. Mengetahui para pengurus Himpunan Mahasiswa Pegunungan Tengah, Ketua Umum Besak Kubai. Ya, mari kita angkat tangan kiri. Hidup mahasiswa. Hidup